Shalom adik-adik, gimana kabar pagi hari ini? Pada bersih aja kan di rumah? Oh iya, pada pagi hari ini yang mungkin cuma bentuk kakak Sandi. Hari ini kita akan menceritakan satu tokoh, dua tokoh mungkin, yang bernama Kaleb dan Yosua. Dia sangat pemberani. Jadinya dia bisa menghancurkan satu tembok yang sangat besar. Nah, bagaimana ceritanya? Tonton yang video ini. Suatu hari, Tuhan menyuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan sebelum memasukinya. Lalu Musa memilih 12 pemimpin, yaitu 12 orang kepala suku Israel. Di antaranya ada Syamua, ada Syafat, ada Yigal, ada Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nahbi, Guel, Yosua, dan Kaleb. 12 orang ini disebut 12 pengintai. Mereka pergi ke tanah Kanaan. Lalu kedua 12 pengintai itu naik ke atas gunung. Lalu mereka mengamati negeri Kanaan itu. Di situ ada pohon-pohon, ada gedung-gedung tinggi, dan ada tembok-tembok yang tinggi. Mereka melihat juga anggur yang besar-besar dan orang yang berbadan besar seperti raksasa. Setelah 40 hari mereka mengintai, kemudian mereka pulang ke padang gurun. Para pengintai menemui Musa dan menceritakan kabar tanah Kanaan kepada umat Israel. Tetapi dari 12 pengintai, 10 pengintai berkata bahwa di tanah Kanaan banyak raksasa, kotanya besar-besar, yang membuat bangsa Israel takut. Jadi mereka tidak ingin memasukinya. Tapi di antara 10 itu ada 2 orang yang berani, bernama Yosua dan Kaleb. Ia bicara, kita bisa masukinya karena Tuhan menyertai kita. Tapi bangsa Israel tidak mau. Karena umat Israel menolak masuk ke tanah Kanaan, maka Tuhan menghukum bangsa Israel untuk 40 tahun mengembara di padang gurun. 40 tahun itu waktu cukup lama ya. Umat Israel Setelah 40 tahun lamanya, akhirnya saat yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel akhirnya datang juga, yaitu mereka ingin sekali masuk ke tanah Kanaan. Mereka berjalan dan sampai di sungai Yordan. Pada saat imam ini ingin menginjakkan kakinya ke sungai ini, tiba-tiba sungainya menjadi kering, airnya jadi surut. Airnya jadi seperti ini, adik-adik. Akhirnya mereka semua melewati sungai ini. Dan akhirnya mereka berjalan terus sampai di depan tembok Yeriko. Pada saat bangsa Israel sampai di depan tembok besar, mereka bingung bagaimana caranya kita menghancurkan tembok besar ini. Lalu Tuhan memberitahu Yosua, selama 6 hari berbarislah mengelilingi Yeriko sehari sekali. Di hari ke-7 kelilingi kota itu 7 kali. Tiuplah trompet, bersoraklah, tembok kota akan runtuh. Benar, akhirnya Yosua memberitahukan kepada bangsa Israel, dan bangsa Israel mengikuti kata Tuhan. Mereka mengelilingi sehari sekali pada hari ke-1, ke-2, ke-3 sampai hari ke-6, dan pada hari ke-7 mereka mengelilingi tembok itu selama 7 kali. Dan benar, tembok itu akhirnya runtuh, dan akhirnya bangsa Israel bisa masuk ke dalam. Nah, jadi gitu ceritanya adik-adik. Yosua dan Kaleb berhasil memimpin bangsa Israel untuk masuk ke Kanaan. Yosua dan Kaleb berhasil memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan karena mereka percaya, karena Tuhan menyertai mereka. Begitu juga adik-adik, apapun masalahnya, percayalah pada Tuhan, karena Tuhan akan menyertai adik-adik selamanya. Oke, kita doa ya adik-adik.
Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami akan melakukan aktivitas kami di rumah masing-masing Tuhan. Berkatilah supaya kami bisa berkumpul lagi seperti biasa di Blazing Kit Trisi Pulir Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah, selamat hari Minggu.